Tercipta buruk sangka yang dibangun oleh media melalui berbagai berita yang miskin data. Sangatlah menyedihkan bila berpikir adanya bahwa tato itu kejahatan. Oh yeah! Tidak! Ternyata mereka orang-orang merdeka yang mengekspresikannya arti berkarya. Apakah tato yang bertindak dan bekerja, ataukah tato yang membunuh dan megang senjata? Masyarakat bertato. Bukan masyarakat. Kalau kita pengen tahu tato itu apa, tato itu mungkin dari apa ya, bisa dibilang seni ya, tapi dibilang dari kisah seni dari peradaban kuno juga bisa. Kenapa begitu? Soalnya dulu kalau di Indonesia itu tato itu dibuat dari proses meraja ritual untuk kalangan-kalangan orang-orang suku di pedalaman. Kalau menurut aku, tato itu gambar yang medianya di kulit. Tato itu udah ngetren ya di zaman sekarang ini. Yang paling umum itu anak remaja ya, sama anak dewasa, nggak cewek maupun cowok. Kalau dulu alatnya tuh masih tradisional banget. Kalau sekarang udah canggih, jadi kalau misalkan mau tato pun gampang gitu, nggak sesusah dulu. Kalau misalkan dulu kan masih bertahap tuh, lama banget. Kalau sekarang udah enggak. Menurut saya ya seperti itu ya, pandangan masyarakat umum tato itu kan gambar yang ditorehkan dalam tubuh manusia. Tato itu identitas diri seseorang. Soalnya kalau dibilang identitas itu biasanya kan kalau orang tatoan itu udah mikir-mikir sebelum mereka ditato. Identitas dari diri mereka sendiri, penjabaran mungkin apa ya, lebih ke penjabaran tentang diri mereka gitu. Jadi diungkapkan mulai melalui gambar. Kalau dilihat dari tato sendiri, mereka kan mengarahnya ke semua lukisan termasuk karya seni seorang yang mereka berikan ke kulit, itu aja. Tato menurut saya adalah seni, bagian dari bidang seni, yaitu seni rupa. Namun medianya adalah tubuh manusia. Seni sendiri memang identik rupa. Bahkan di Indonesia pun, di pedalaman Kalimantan sana terdapat masyarakat yang menggunakan tato tradisional sebagai identitas mereka. Tato menurut saya adalah sebuah karya seni yang sebenarnya tidak semua orang itu bisa. Bagi pengguna juga bagi yang penggambar. Jadi tato itu selama saya tahu adalah bagaimana kreativitas seseorang itu mengungkapkan sesuatu seni dalam bentuk gambar di tubuh seseorang. Saya menilainya adalah jika kita melihatnya di segi religi atau agama, memang tato itu sebagian besar orang adalah melarang karena ada arti atau maksud-maksud yang tidak seharusnya itu ada di dalam agama. Tetapi kalau di bidang seni, tato itu adalah sebuah ungkapan rasa seseorang mempunyai arti bagi pengguna. Misalkan mereka menato nama di tangan mereka,
mungkin mereka itu mempunyai arti bahwa tato itu maksudnya adalah untuk mengenalkan ini loh, nama saya ini. Mungkin itu aja yang saya tahu tentang tato. Seni, dalam perspektif seni memang tidak ada batasannya dan tidak ada dogma agama, artinya tidak ada larangan dalam bertato. Intinya menghiasi tubuh, berindah. Tato dilihat dari segi sejarah itu dipakai oleh kaum-kaum terdahulu untuk membedakan wilayah. Kemudian ketika dikaitkan dengan perspektif agama dalam tanda kutip Islam, yaitu tato yang temporer atau yang permanen. Kalau temporer memang bisa dihilangkan dan tidak mengandung unsur apapun yang menajiskan dari bahan-bahan yang dibuat untuk temporer itu. Sedangkan untuk yang permanen itu dimasukkan jarum dalam kulit dan itu sudah tercampur dengan darah dan najis. Dikaitkan dengan hukum Islam, ketika ada barang najis dimasukkan dalam tubuh itu sudah tidak boleh, dan apapun ibadah yang dilakukan sudah dianggap tidak sah. Dalam hal ini sholat dan seterusnya yang mengakibatkan, yang mengaitkan dengan hal-hal ibadah itu sudah tidak bisa ditoleransi. Juga dianggap dikaitkan dengan hukum-hukum secara hukum Al-Quran dan Hadis, Rasul sudah melarang untuk bertato karena yang pertama ada dampak riya, ada dampak ingin melebih-lebihkan apa yang kita miliki dan tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan. Terus yang kedua, kenapa dasarnya tidak boleh? Karena menyakiti diri sendiri. Itu menurut saya mengenai tentang tato dalam perspektif Islam. Kami senang jadi masyarakat bertato. Yang penting hatinya kagak bertato. Yang penting hatinya kagak bertato. Kalau menurut saya, bagi orang Indonesia kalau bertato itu sebenarnya kalau dilihat dari culture ya, budaya, itu sebenarnya tidak bagus. Tidak seharusnya orang Indonesia itu memakai tato, karena sebenarnya itu adalah adopsi dari Barat, budaya Barat. Jadi kalau saya harus bicara tentang orang Indonesia, sebaiknya janganlah, generasi muda kita jangan bertato, karena dari sudut pandang manapun kalau orang bertato intinya adalah membuka bagian dari tubuh mereka untuk memperlihatkan tatonya. Jadi bagi saya itu adalah tidak bagus bagi orang Indonesia. Kalau tato dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam masyarakat Indonesia, kan Indonesia itu kan terdiri banyak dari suku bangsa ya, kultur. Pastinya kultur-kultur itu, suku-suku bangsa itu memiliki asumsi yang sendiri-sendiri soal tato. Contohnya kalau di suku Dayak, sana itu tato sebagai menunjukkan sebagai kelas sosial. Jadi kalau kita lihat suku di sana, kepala suku kan tatonya banyak. Nah, itu mungkin di sana sebagai kelas sosial. Tapi kalau ada suku-suku tertentu yang menyatakan tato itu sebagai stereotip. Stereotipnya itu ya mohon maaf, mungkin kalau lihat kita di acara patroli itu, ketika polisi itu menyidik seseorang, menginterogasi seseorang, pasti bajunya disuruh buka. Saya kira tergantung dari kulturnya, bagaimana tato itu dinilai oleh masyarakat Indonesia. Nah di sini kan multi culture ya, tergantung kulturnya, tergantung ideologinya juga. Tato sendiri untuk perkembangannya di Indonesia sangat pesat, dikarenakan
memang itu saat ini sebagai gaya hidup dari teman-teman sendiri di Indonesia. Kebanyakan tato tersebut digunakan sebagai jati diri mereka, karena mungkin saja dengan mereka menato dirinya mereka bisa terpandang dalam kumpulannya. Untuk di tempat saya sendiri, orang yang bertato itu memiliki citra yang buruk di mata masyarakat. Dikarenakan apa? Di tempat saya kebanyakan berada di lingkungan pondok, dan mereka beranggapan orang yang bertato adalah orang kriminal. Dikarenakan pada dulunya di tempat saya, ketika ada yang orang bertato itu adalah orang yang pernah dipenjara. Jadi pencitraan orang yang bertato di tempat saya adalah orang yang termasuk kriminal. Menurut pandangan di masyarakat Indonesia sendiri, kalau tato itu dominan ke negatifnya. Misalnya kalau di kota-kota kecil itu kan masih belum banyak orang yang tatoan ya. Jadi kalau pandangan masyarakat itu, orang bertato itu identik sama orang-orang yang nakal kayak preman gitu. Masih apa ya? Dikait-kaitkan sama kriminal, padahal kan tidak. Kalau di kota besar kayak Jakarta sama Bali sih udah banyak orang yang tatoan ya. Jadi pandangan negatif itu agak-agak terpinggirkan, udah bisa diterima gitu. Apalagi kalau di kalangan komunitas-komunitas tertentu kayak apa ya, kan ada juga itu komunitas musik-musik keras, kebanyakan anak-anaknya juga pada tatoan. Jadi orang bertato itu istilahnya udah biasa gitu, malah banyak yang jadiin tato itu sebagai identitas mereka, jadi diri mereka sendiri. Kalau tato sehari-hari untuk orang-orang Indonesia yang mungkin sebagian orang bukan sesuatu yang penting, tapi di kalangan tertentu sendiri mungkin tato menjadi sebuah style, penikmat seni, terus untuk menunjukkan identitas diri, ya macam-macam lah pokoknya. Pandangan tato di masyarakat itu ada positif sama negatifnya sih. Kalau negatifnya, mungkin orang yang bertato itu dicapnya preman, anak-anak nakal, atau pokoknya nggak baik lah gitu. Tapi kalau misalkan di pandangan positif masyarakatnya, kalau yang tahu tato itu mungkin itu tato tuh seni gitu. Kalau tato di lingkup perkuliahan sama, nggak jauh beda sama di masyarakat. Mungkin kalau misalkan di perkuliahan lebih ke gini ya, teman-teman kita kayak yang mandang kita jelek banget gitu. Kalau positifnya bagi teman-teman kita di perkuliahan yang tahu gitu, ya tato itu seni, jadi ya fine-fine aja gitu. Selain menyampaikan barisan Hana, selain di latihan Polri, juga di mana sebagai seorang pegawai, biasanya khususnya kita sebagai security, biasanya kalau kita jangankan sampai kita itu dalam kehidupan sehari-hari ya, awal kita mendaftar biasanya itu dicek dulu, biasanya dibuka dulu bajunya, terus celananya, maaf kalau celana enggak, nah itu aja dicek sendiri, ada petugasnya sendiri. Kalau memang mereka bertato, biasanya itu ditolak, ya gitu. Jadi kembali lagi dari konsep masalah itu dari agama, kan di Indonesia ada 6 ya, jadi 6 ya, ada kepercayaan, ada agama itu. Kalau Muslim sendiri kan itu tidak boleh mengambil agama gitu. Kalau memang agama lain itu bisa menambahkan. Masyarakat Indonesia itu sudah menjadi masyarakat yang suka mengadopsi budaya-budaya barat. Dalam hal kata lain, konsternasi budaya. Kita sudah mengadopsi budaya-budaya dari barat yang salah satunya adalah tato. Masyarakat anak muda zaman sekarang, masyarakat Indonesia tentunya
menjadi trendy tersendiri karena ketika dia bertato dianggap konotasinya adalah baik dan gaya dalam di luar konteks hukum agama tato memang tidak menjadi larangan karena itu berhubungan dengan selera, berhubungan dengan kesukaan dan hobi. Tapi ketika dikaitkan dengan agama yang tadi, dalam perspektif agama yang masuk mayoritas masyarakat kita dalam masyarakat Islam terbentur dengan prinsip Islam yang tidak membolehkan tato, ini sudah beda pendapat. Ketika dikaitkan dengan hal fashion yang memang itu adalah sebuah tren di masyarakat, terus dibentur dengan prinsip agama yang begini, ketika tato itu adalah bagian dari seni, yaitu memang cabang dari seni rupa, seni gambar. Kalau tato dikatakan sama dengan seni, menurut saya ya, karena apa ya, buat tato itu sangat susah, perlu skill tertentu. Kayak kita itu melukis apa, jadi kalau orang nggak punya bakat seni ke situ, melukis nggak mungkin bisa. Selain itu sekarang tato ini kan juga warnanya nggak kayak dulu. Kalau mungkin tahun sebelum tahun 90-an itu saya lihat orang yang bertato warnanya hanya hitam ke biru-biruan, tapi sekarang sudah kecenderungannya banyak warna-warna. Jadi ketika misalkan kalau terus variatif juga, kalau dulu mungkin gambar yang ditorehkan ke tubuh mereka itu simbol-simbol kayak simbol-simbol kekerasan ya, kayak tengkorak, mungkin habis itu alat-alat kayak apa istilahnya itu, senjata kayak gitu. Tapi sekarang itu lebih cenderung ke ini variatif, mungkin ya gambar ceweknya atau tokoh yang dikaguminya atau hal-hal yang lucu lainnya. Jadi bisa dikatakan sama dengan seni. Tapi itu kembali lagi kalau dikaitkan apa ada kaitannya dengan estetika, keindahan, itu dikembalikan lagi pada personal. Hubungan tato sama seni ya jelas berhubungan, soalnya tato kan bentuknya gambar kan. Terus kalau nganu itu ada lagi seni rajamnya. Dalam pembuatan tato kan menggunakan jarum ditusuk-tusuk ke kulit. Itu adalah seni rajam dari pertama mungkin setahu saya dari suku Maori. Kalau menurut masyarakat sih emang negatif ya di Indonesia. Tapi kalau dari pandangan seniman mungkin lebih positif. Mereka menganggap tato itu seni, dari seni rupa sama rajamnya sendiri itu dari budaya suku Maori. Tato sama dengan seni, ya jelas tato tuh seni banget. Soalnya keindahan yang diukir di tubuh mereka itu nggak sembarangan. Mungkin ada makna-makna tertentu yang digambarkan di tubuh mereka. Jadi emang seni itu tato tuh seni. Kalau menurut saya dari segi seni, memang tato itu adalah sebuah karya seni yang tidak semua orang bisa menggambar di bagian tubuh mereka, atau bagi penggambar juga dibutuhkan skill untuk
untuk menggambarnya atau menggunakan alat-alat yang untuk menato itu sendiri. Jadi bagi saya memang itu tato sebuah karya seni. Hanya saja mungkin harus digunakan bagi orang yang berbudaya, bukan budaya timur, tapi mungkin budaya barat. Kalau menurut saya juga kalau dari faktor seni, tato itu juga termasuk bisa dikatakan seni juga. Soalnya apa yang ada di pikiran seseorang, dia itu adalah dia mengapresiasikan pada kulit seorang juga, karena di sana seorang itu nggak akan mungkin semuanya rata-rata bisa untuk membuat gambar ini itu. Jadi itu saja Mas. Tato dengan seni. Tato dengan seni itu sangat erat. Jadi bisa dibilang kalau tato itu cowoknya, seni itu ceweknya. Ya kayak gitu. Mungkin kalau orang-orang dulu nganggepnya itu sesuatu yang tabu. Jadi sebagian banyak orang berpikir kalau tato itu golongan orang-orang yang radikal. Tapi kalau sekarang sudah mungkin menyebar rata ya. Sebab karena masuknya teknologi ke Indonesia mungkin baru sekarang ini yang bisa meluas di kalangan masyarakat. Tapi kalau dulu itu menjadi sebuah budaya sebenarnya, budaya yang tertua di Indonesia daripada Mesir mungkin pada saat itu. Kalau ada pertanyaan tato itu bisa disebut sebagai seni, sangat benar sekali, karena dasarnya secara hukum dasar atau arti dasar, seni merupakan tampilan yang ditonton dan itu menarik. Karena tato ketika dipasang di tubuh dengan tubuh yang seperti ini, lalu dipasang dengan tato yang bermacam-macam dengan gambar yang yang beraneka ragam, gambar apapun yang akan ditato sesuai dengan keinginan, itu merupakan seni. Kalau ada pertanyaan mengenai tato dikaitkan dengan seni, sangat benar sekali kalau tato merupakan bagian dari kesenian. Karena pada dasarnya kesenian merupakan hal yang menarik ditonton, dan itu dasarnya untuk ditontonkan bebas, free. Apapun yang ditontonkan sesuai, yang jelas di situ ada esensi dan makna, ada pesan yang disampaikan, itu seni. Jadi kalau dikaitkan dengan kesenian tidak ada dasar hukum apapun, dan itu sangat sah-sah sekali menurut konteks kesenian. Di sana, kami di sini sedang bernyanyi kawan, akan senandung lagu rindu tentang kamu. Yang ada di timur, bagaimana kabarmu? Yang ada di barat, bagaimana kabarmu? Yang ada di utara, bagaimana kabarmu? Yang ada di selatan, bagaimana kabarmu? Yang ada di gunung, bagaimana kabarmu? Yang di seberang lautan, bagaimana kabarmu? Yang di kota-kota, bagaimana kabarmu? Kesan tato sendiri itu buat aku keren, indah. Keindahannya itu ukiran yang melekat di tubuh kita itu banyak maknanya. Terus kalau misalkan pesannya sendiri bagi yang pingin bertato tapi masih setengah-setengah, mending jangan dulu. Soalnya ntar kedepannya juga bakalan berdampak buat diri kamu sendiri. Pastinya seseorang yang memutuskan untuk bertato itu kan pastinya akan ada tujuan. Ada tujuan, mungkin ada historisnya bagi mereka. Pesan saya bagi teman-teman saudara-saudara masyarakat yang beranggapan kalau tato itu legal bagi mereka sendiri, ya pastinya ya
dikembalikan pada personalnya kayak misalnya. Iya, karena ini kalau dikatakan pesan atau kesan itu susah saya untuk menyampaikan. Jadi kalau pesan saya itu ya dikembalikan pada personalnya masing-masing gitu. Tapi kalau kesan saya kalau sekarang itu kan banyak tato yang temporari gitu ya, temporari. Jadi mungkin ketika saya melihat cewek naik sepeda, satu itu tangannya atau bagian tubuhnya ditato itu mungkin ya asik juga dilihat gitu loh. Kesan saya kayak gitu. Selama tidak gambar-gambarnya itu tidak mengandung unsur-unsur kriminalitas atau stereotip dalam masyarakat. Saya pesannya bagi masyarakat yang udah bertato itu dilihat dari faktor lukisannya yang ada di tubuhnya itu. Kalau memang itu istilahnya itu masih bagus dilihat dan tidak ada gambar-gambar istilahnya yang berbau kriminal dan porno, itu masih asik dilihat gitu. Tapi nanti kalau berubah gitu ya kurang baik juga. Dan untuk kesannya bagi masyarakat yang belum bertato, kalau bisa, kalau nggak ada gunanya janganlah dengan tato, apalagi kita sebagai seorang muslim. Kita kalau memang muslim dipersilakan, gitu aja. Kesan saya ketika teman ada di lingkungan saya yang mempunyai tato, kesannya memang itu sebagai pencarian jadi diri mereka. Jadi wajarlah ketika itu kembali ke pribadi mereka masing-masing, apakah mereka ingin menggunakan tato atau tidak. Pesan saya ketika orang yang belum mempunyai tato, pesan saya janganlah sekali-sekali Anda menato, karena itu akan membuat Anda menyesal di kemudian hari. Hal ini terjadi, teman saya ketika dia memiliki tato, dia sangat menyesal saat ini karena untuk menghilangkan itu saja mereka merasa kesakitan. Kesan-kesan tato buat yang biasanya kalau tatoan kan dimulai dari anak-anak remaja gitu ya. Kalau yang belum siap kayak anak-anak yang ikut-ikut, mending jangan tatoan dulu, soalnya dampaknya negatifnya ke depannya buat diri kamu sendiri. Pandangan negatif dari masyarakat jelas, nyari kerja di Indonesia susah kalau tatoan. Terus orang tua juga pasti kan mandang kamu negatif sendiri. Kalau misalnya sendiri buat masyarakat ya jangan terlalu mandang buruk orang tatoan lah. Soalnya kan tato itu sebenarnya dasarnya seni, bukan tentang kriminal. Orang tatoan kan belum tentu ngelakuin tindak kriminal kayak preman-preman atau pencuri-pencuri gitu. Orang bertato juga punya dedikasi sendiri di masyarakat. Jadi jangan mandang buruk orang bertato. Kesan saya ketika melihat orang bertato, menurut subjektif saya dalam kacamata yang umum, itu berhubungan dengan selera. Saya tidak berani mengatakan mereka baik atau tidak baik karena itu berkaitan sekali dengan selera. Selera saya sama mereka beda. Tapi ketika dikaitkan dengan seperti yang saya katakan tadi, dikaitkan dengan hukum agama, dalam hal ini Islam, itu sangat tidak dianjurkan sekali karena sudah ada perintah larangan dari Rasul untuk tidak melukai diri sendiri, untuk tidak bersifat sombong dan riya. Karena dalam tato ini ada sifat itu, sifat melukai diri sendiri dengan menancapkan jarum ke tubuh kita, dan juga yang kedua riya atau sombong, memamerkan apa yang kita punya. Terus mengenai pesan saya terhadap orang yang masih belum bertato, sebaiknya difikirkan dulu sebelum melakukan, karena kalau mereka beragama Islam dan ingin menjaga keagamaannya, lebih baik tidak.
Ya tapi awal kita kembali ke awal lagi. Kalau itu dikaitkan dengan hobi dan kesukaan atau keinginan, ya sah-sah saja. Tapi jangan ada niat untuk memamerkan apa yang kita punya. Terus yang kedua, karena terbentur dengan hukum agama yang melarang untuk memakai diri sendiri. Saya kira untuk anak-anak muda zaman sekarang masih banyak lah fashion-fashion yang lainnya atau hal-hal yang menarik lainnya. Kalau bagi saya, pesan dan kesan buat generasi muda Indonesia, marilah kita berkarya, tetapi pilihlah karya seni yang sewajarnya dan itu berbudaya timur. Kalau tato, saya pesan untuk kalian janganlah menggunakan tato, tapi bagi mereka yang sudah bertato, sebaiknya carilah cara untuk bagaimana caranya kalian menghilangkan tato itu sendiri, bagaimana itu ada caranya. Itu pesan saya untuk kalian. Kalau saudara-saudara pengen pakai tato, mengkonsumsi tato, barangkali juga pikir-pikir lagi. Pikir-pikir mungkin takut di depan nyesel atau bisa resiko juga terhadap individu masing-masing orang. Karena kalau saya pikir tato itu bukan sesuatu yang sembarangan, nggak bisa dibuat main-main. Juga peralatan harus steril, bersih. Itu resiko rentan terhadap penyakit sangat banyak. Pesan pikir dalam-dalam sebelum tato. Tato bukan buat perang, si tato bukan buat kriminal.